buka, coba kasih lihat. Di handphone kamu, buka, buka. Iya, buka file apa aja, nggak mesti yang modul ini. Ada yang belum tahu cara, ada yang belum tahu cara bukanya? Cara buka Rinvo Doc atau Google Doc menggunakan handphone? Ada yang sudah pernah? Baru satu anak yang angkat tangan. Steven dua, Anggi, Safira ya? Dimas. Siapa lagi yang udah pernah buka pakai handphone? DJ, Encon, Farid. Oh, Farid gitu-gitu pernah. Cie. Syakil udah pernah belum? Yang pakai HP belum pernah? Kamu udah? Sudah. Oke. So, fleksibilitas kalian sebenarnya bisa dijalankan kapanpun dan dimanapun. Artinya pada saat kalian lagi nunggu bus atau lagi dalam perjalanan atau lagi nunggu pacar di kafe kayak gitu, kalian boleh cicil event itu cuma menambahkan satu titik atau mengubah warna. Kalian bisa download aplikasinya. Ya, download aplikasinya Docs ya, Google Docs yang kemudian kalian mesti login Rinvo kalian. Mungkin beberapa anak bisa kalau misalnya terkendala dengan memori ya biasanya ya, ya itu kalian bisa coba atur-aturnya kayak gimana gitu. Tapi Mamoy sering banget ngebuka untuk file-file yang memang dirasa penting ya. Jadi anytime bisa dibuka. Apalagi kalau kalian lagi ada mau presentasi, kalian ngebuka filenya, baik itu Google Slide maupun itu narasi untuk kalian punya presentasi, jadi lebih mudah. Jadi kalian nggak perlu repot-repot buka laptop. Karena kalau misalnya kalian buka laptop kan mikirnya ya terlalu repot ya. Terus mungkin butuh chargeran apa segala macam kayak gitu. So kita kasih applause dulu untuk Rani. Semuanya kasih applause untuk Rani. Satu lagi ya Kak Sabda ya, kita cek punya Steven. Karena tadi Steven angkat tangan kan? Steven tadi angkat tangan, terus ngeliat punya Rani, sekarang bilang belum. Sama sekali belum. Satu, yaudah oke kita coba, kita lihat. Anytime kalau kalian nggak ada device, laptop atau apapun, kalau pakai handphone juga susah, kalian boleh kerjain di lab BISD ya, seperti biasa. Nanti izin di grup kalau mau pakai lab BISD. Anytime, oke? Lihat nggak? Wow, Wow, menggunakan wow, gambar. wow, wow. Gambarnya so big. Ya kan? Coba di scroll lagi Kak Sabda. Oh, baru insert gambar ini. Oke, oke. Tapi paling enggak udah berusaha lebih lah ya. Kita kasih apresiasi dulu dong, applause yang meriah untuk Steven. Nggak usah malu Steven, karena misalnya mau tanya Kanza, Kanza belum tentu udah, ya kan? Iya, atau mau tanya Novi, udah belum? Oh, udah. Oh, belum, belum. Ya, atau misalnya mau tanya Arul, udah belum Arul? Oh, masih masih basically kalimat aja kayak gitu ya. Sultan udah baru teks diwarnai aja. So nanti kalian coba semuanya tools atau menu-menu yang ada di atas dari file, insert view, bla 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 semuanya kan ada tuh ya di bagian atas. Kalian coba semua untuk insert sehingga kalian ada pengetahuan bahwa ada sesuatu yang bisa kalian bisa lah ibaratnya kayak gitu ya. Kan itu juga salah satu software. Jadi jangan jangan pikir cuma misalnya bisa main Instagram karena dia software kan. Tapi ini juga kan software jatuhnya ya. Nah, itu juga kalian mesti bisa untuk menjalankannya. Oke, untuk ceknya sudah. Sekarang kita mau masuk ke materi dulu ya, Kak Sabda ya. Iya, boleh. Sebelum nanti kalian duduk berdasarkan grupnya masing-masing. Jadi nanti Mamoy mau mau ada hal untuk kalian jalankan. Yang pertama, kalau untuk yang Bisgen 1, 2, 3, kalian coba menjalankannya survei, survei tentang kalian punya brand. Karena kalian udah ada brand kan, ibaratnya kayak gitu ya. Berarti produknya kayak gimana. Kalau yang baru, berarti
kalimat atau pernyataan surveinya akan berbeda dengan yang sudah ada. Karena kan kalau yang baru, baru mau mencari produk. Artinya pertanyaan-pertanyaannya masih lebih kepada kamu uang jajannya berapa, misalnya kayak gitu. Oke, dipersilakan Kak Sabda. Oke, ini desain efektif survei questionnaire. Kira mereka yang presentasi. Kalau gini batu sampai siapin dulu. Oke, jadi kemarin kan kita udah bahas kayak misalnya kalian targetnya kayak gimana atau misalnya kalian punya customer segmennya mau kayak gimana kayak gitu. Paling nggak kalian udah ada bayangannya. Tapi sekarang bagaimana kita mempersiapkan untuk langkah lebih lanjut, baik itu yang baru mau buat brand atau yang sudah memiliki brand. Kita ingin menjaga kita punya kualitas kalau misalnya untuk yang sudah memiliki brand, salah satunya adalah dengan apa? Survei ya. Kenapa kita mesti survei? Karena kalau misalnya untuk yang brand baru, pasti dia butuh tahu dulu dia punya customer segment beneran nggak sih seleranya sesuai dengan prediksi kita kayak gitu ya. Kalau misalnya kayak Steven udah punya brand, kenapa mesti harus survei lagi? Loh iya, orang brand dia aja hidup nyala gitu kan ya. Artinya dia mesti mengetahui posisi kembali saat ini. Apakah masih sama misalnya ketertarikan dari customer atau ada sesuatu yang berbeda. Makanya dijalankannya survei. Ya, pada saat lagi jalankan survei ada dua macam biasanya. Oke, ada online, ada offline. Dari hal itu dulu yang sekarang akan kita jalankan itu kalian mesti decide. Misalnya gini, oke dari Steven kayaknya lebih pilih yang offline aja deh karena customer gue beberapa offline misalnya kayak gitu dan gue cuma mau random sampling misalnya di 10 customer itu boleh dipersilakan. Tapi kalau misalnya yang baru, kayaknya gue mau online, berarti dijalankannya online dan membutuhkan satu tools untuk bisa disebar. Karena kan kalian kalau misalnya online nggak mungkin bikin video kemudian orang pada nontonin. Konsepnya nggak kayak gitu. Karena kita pada saat lagi buat survei, kita membutuhkan data masuk yang kemudian kita mesti analisa secara kualitatif maupun kuantitatif. Oke, di next dulu Kak Sabda. Nah, jadi di bagian sini, ini untuk yang buat questionnaire-nya, berarti kalian akan proses beberapa hal yang ini in English mungkin kalian akan agak ribet tapi Mamo akan sampaikannya. Coba Mamo share link dulu sama Sabda ya. Ada dua link ya Sabda. Diperbesar. Oke, Mamo coba buat dulu, kita coba bahas dulu untuk yang bis Gen 4 ya.
Oke, jadi di sini kita mau mendesain kuesioner untuk yang kalian yang baru-baru dan nanti untuk kuesionernya kalian bisa buat paling nggak di 10 dan seterusnya. Kalau misalnya kalian mau buat sampai 15, 20 dipersilakan. Tapi kalau misalnya mau 10 dan dirasa oleh kalian itu sudah mencakup untuk kebutuhan kalian, itu juga oke ya. Dan yang pasti pada saat kalian lagi buat ini nanti linknya akan di-share oleh Kak Sabda, di short linkin dulu untuk semuanya bisa can view. Kayak gitu. Kalian mesti ketahui dulu perihal kepuasan pelanggan atau misal kalau yang bagian kayak gini ya. Tapi sekarang yang kalian lagi mau proses dari sini dulu, coba di scroll lagi ke Sabda. Pertama kalian nentuin dulu tujuannya. Kalau yang brand baru berarti udah bukan lagi masalah customer, tapi kalau yang kayak tadi customer itu misalnya di bagiannya Steven atau misalnya bagiannya Encon atau Novi, Kanza yang kayak gitu ya, karena kan dia udah ada brandnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang baru berarti kalian ingin ketahui pola atau kebiasaan. Cuci muka dulu yang, kamu udah cuci muka belum? Udah cuci muka lagi sana? Ya. Iya, abis ada bola kah? Nggak ada kan? Nggak ada ya? Oke, kemudian kalau misalnya kayak Steven, berarti misalnya konsepnya dia lagi mau tahu kepuasan pelanggan. Selama ini udah jalanin, orang pada puas gak sih dengan pelayanan, misalnya apakah dengan masa tunggu kalau lagi PO, atau misalnya dengan harga, dengan rasa, dengan kuantiti, misalnya seharga itu dapatnya berapa gram, kayak gitu, apakah orang udah puas atau belum. Nah itu berarti kalian lagi mau mengukur ke bagian sini. Tapi kalau misalnya yang baru, misalnya kayak yang si Anggi dan kawan-kawannya kayak gitu, dia akan lagi bilangnya, oh iya, kamu sekarang lagi senengnya apa sih? Yang lagi hype apa sih? Kalau misalnya ada produk manis lagi, mau beli gak sih apa kayak gitu. Nah itu berarti lagi mau mengetahui tujuan kalian dulu supaya bisa lebih yakin mengelolanya untuk lanjutan yang tadi Kak Sabdasyar salah satunya adalah BMC. Oke. Pada saat lagi merancang kuesioner, yang tadi Mamo bilang kalian bisa buat 10 atau lebih ya untuk pertanyaannya sehingga dari customer kalian atau dari responden lainnya bisa menjawab dan pertanyaannya nggak perlu sampai panjang kali lebar. Kalian lebih harus sesuatu yang lebih singkat, padat, jelas, tapi orang udah bisa langsung paham. Dan pada saat lagi membuat konsepnya adalah di sini mesti skala Likert atau multiple choice. Skala Likert artinya kalau misalnya lagi ditanya, hari ini adalah hari yang sejuk, oke? Kemudian jawabannya itu biasanya akan 1 sampai 5. Oke, 1 sampai 5 itu skala Likert. Pada saat misalnya hari ini adalah hari yang sejuk, A1, B2, C3, D4, E5. Dan orang akan mayoritas menjawabnya E5. Artinya itu poin tertinggi. Dan memang itu yang lagi kita akan cari. Kecuali pertanyaan kalian misalnya pelayanannya yang dijalankan oleh Arul kurang baik, terus tiba-tiba orang jawabnya 5. Berarti orang setuju dengan pernyataan itu. Oke. Tapi kan kita lagi mau buat pernyataan yang orang bisa jawabnya 5. Tapi apalagi kalau yang baru ya itu sih random aja. Misalnya orang lagi bilang suka manis gak? Ada yang jawab kurang suka, ada yang jawab suka, apa segala macam. Nah itu yang perlu diketahui. Apalagi zaman sekarang kan, kadang orang udah nggak gitu mau manis, tapi bener gak nih gue mau bikinnya misalnya cheesecake yang kayak gitu-gitu orang masih suka gak? Nah ya kan, nah kalian mesti coba cari tahu. Di sini actually disarankan apakah kalian ingin yang pertanyaan tertutup? Pertanyaan tertutup berarti udah ada langsung jawabannya antara pilihan A sampai E kayak tadi ya dan pakainya angka. Atau pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka berarti itu untuk kalian bisa menganalisa secara kualitatif juga. Pertanyaan terbuka misalnya bagaimana bagaimana menurut kamu rasa dendeng dendeng bagi toko misalnya kayak gitu. Oke. Berarti di sini pertanyaan terbuka dikasih satu part untuk dia ngetik. Misalnya diketik oleh Mamoy, rasa dendengnya keasinan atau misalnya kepedesan, kayaknya cabenya bukan cabai seger deh, atau misalnya gini-gini apa segala macam, atau misalnya lagi bilang packagingnya terlalu berminyak, atau misalnya packagingnya terlalu repot bukanya karena pakai strapless, ngeri kemakan apa kayak gitu. Nah itu berarti pertanyaan terbuka.
Kalau misalnya Steven lagi bilang, boy nggak mau pertanyaan terbuka, tapi maunya tertutup semua, itu dipersilakan. Tapi kalau kalian rasa misalnya kayaknya perlu deh pertanyaan terbuka untuk bisa mendapatkan saran dan kritik orang lain sehingga orang bisa curhat, itu juga dipersilakan. Nantinya pada saat kalian lagi proses, kalian mesti di hide, berarti benar-benar random yang kalian nggak menyimpan data diri mereka. Karena kalau kalian menyimpan data diri mereka, nanti kalian musuhin. Misalnya yang ngisi Syakil, ngisi ke Steven. Syakil ngisinya satu semua. Ditandain sama Steven. Ya kan? Nah, itu yang mesti dihindari kalau pada saat lagi pengisian survei atau kuesioner ya. Kecuali misalnya memang dibutuhkan, tapi sometimes orang nggak sampai mau membutuhkan hal itu, cukup mengetahui gendernya apa, rentang usia ya, sama lokasi. Sometimes misalnya, oh dia orangnya misalnya tinggalnya di Tanjung Kait, berarti lidah dia kebanyakan akan seneng misalnya makanan-makanan seafood dan itu akan mudah diketahui. Tapi kalau misalnya, oh dia anak kota misalnya, terus suka banget yang manis-manis, yang hype-hype atau gimana. Paling enggak tiga kategori yang mesti kalian tanyakan adalah gender, ya. Rama tahu gak gender apa? Apa? Ah, apa aja? Ya apa? Apa gender? Ya, jenis kelamin. Ya, jadi kalian sebelum suruh orang lain isi, kalian ketahui dulu dia punya jenis kelamin. Kemudian ada pertanyaan multiple choice, perkiraan usia. Oke, karena kalian butuh itu, siapa yang mengisi. Jangan tiba-tiba kalian yakini yang isi pasti anak muda semua, tahu-tahu ternyata dia suruh kakaknya, dia suruh mamanya atau sebaliknya kayak gitu ya. Jadi range usianya mesti diketahui supaya kalian oh iya sesuai nih target pasar gua memang mau usia misalnya 15 sampai 20 tahun atau misalnya usianya dia ada misalnya Mamo yang ngisi berarti Mamo yang akan pilih usia misalnya di 17 ke 21 tahun. Mamo checklist kayak gitu. Oke. Selain usia, location. Syakil, location apa? Oh, lokasi. Kenapa butuh lokasi Syakil? Apa? Memasarkan produknya biarlah. Iya, memang tujuan memasarkan produk biar laku, betul. Ya, tapi paling nggak membaca karakter. Ya, pada saat misal ya antara kabupaten sama Tangerang pasti karakternya berbeda kan ya. Kemudian antara dia orang orang yang rumahnya deket laut atau deket sawah atau misalnya deket perkebunan atau gimana itu pasti berbeda. Termasuk misalnya contohnya kayak KDJ. KDJ karena misalnya dia sehari-hari di area perbuahan, ya pada saat dibilang buah dia nggak suka karena udah belum enak duluan misalnya kayak gitu kan. Nah itu untuk bisa diketahui. Sama kalau kalian membutuhkan salah satunya adalah uang jajan atau penghasilan. Atau ibaratnya adalah daily cost-nya nih. Sehari-hari uang yang dikeluarkan itu range-nya berapa. Kalian perlu ketahui. Kenapa? Karena pada saat misalnya lagi dibilang, oh iya Novi sehari-hari uang jajannya 50.000, oke. Dia akan isi misalnya antara 30.000 ke 50.000 misalnya kayak gitu. Tapi habis itu harga produk kalian 75.000. Apakah Novi bisa beli? Atau Novi akan beli? Sangat kecil kan ya, sampai misal dia mesti nabung dulu atau gimana. Sedangkan kita mau itu menjadi sesuatu yang bisa daily dia jajan. Misalnya si Teraca, harganya ngepas gak dengan kantongnya Novi? Ngepas kan ya? Artinya target dia, targetnya sehari-hari untuk dia bisa jajan dan dirayu oleh Dimas itu dapet gitu loh. Oke, dari yang merancang kuesionernya kalian udah bisa pahami di bagian sini?
Bisa ya? Ada yang mau coba tanya sebelum kita lanjut ke poin berikutnya? Lanjut dulu ya, kita ke poin 3 ya. Oke, di poin 3 di bagian sini tentang pengumpulan data. Ini yang tadi Mamoy bilang. Simpelnya adalah kita lagi akan proses secara online atau offline. Karena kalau misalnya offline, kalian baru bisa proses in person, misalnya kayak ngobrol, wawancara. Kalau dalam penelitian pada saat nanti misalnya kalian KKP maupun skripsi dan yang lainnya, itu ada sesi wawancara juga, kuesioner, survei, itu sama ada kayak gitu juga. Ya, untuk bisa melakukan penelitian. Tapi kita ingin mudah dan ingin bisa menambah skill kita, akan kita jalankan online. Setuju? Setuju ya? Nanti akan ada satu tools lagi yang kalian perlu pelajari dan kalian perlu jalani. Sehingga kalian ada new skill. Di CV kalian bisa tambah. Software apa yang bisa digunakan selain Microsoft Word? Oke? Atau misalnya bisa Google Doc. Selain itu berarti bisa tambah. Nanti satu lagi kita buat untuk yang kuesioner ini. Selanjutnya, di nomor 4 di sini ada validitas sama reliabilitas. Ini lebih kayak untuk memastikan kuesionernya valid atau enggak. Dan nanti kita akan uji coba bersama-sama. Ini untuk apabila data kalian udah terkumpul ya. Baru nanti kita akan countingnya kayak gimana. Tapi karena kita bukan untuk sampai mau dikelola paper lebih jauh, nanti kita cukup menampilkannya hasil chart-chart atau diagram dari yang ada di Rinfosit kayak gitu. Dan di strategi distribusi survei, di sini kalian udah mesti langsung proses, berarti kalian targetin apakah itu durasinya, kalian mau proses 1 minggu, 2 minggu, atau misalnya cukup 3 hari. Dan actually beberapa orang menjalankan di sini misalnya penggunaan insentif, dia akan bilang, kalau misalnya kamu isi kuesioner ini dapat 1 permen, nah itu berarti maksudnya penggunaan insentif dan itu tidak wajib, tapi itu adalah salah satu strategi kalian untuk bisa mendapatkan data lebih banyak. Kalau misalnya Rama lagi mau dapetin data nih 100, gimana caranya ya supaya orang tertarik sama ngisi kuesioner gue, ya berarti dia coba jalanin penggunaan insentif Sih. ya. Kalau misalnya si Dimas bilang, penggunaan insentif kalau ngisi kuesioner gue adalah kalau lu isi gue follow lu. Bisa aja itu barter kan ya. Selama kalian deal-dealan, tidak ada paksaan, that's fine. Kecuali dipaksa-paksa, ya itu baru bermasalah. Oke? Untuk durasi jangan lupa dan di dalam kuesionernya nanti ada tujuan survei. Tujuannya untuk apa? Berarti kalau misalnya tujuannya dari si Here Cookies atau misalnya dari Bagi Dendeng atau dari produk-produk yang lainnya, misalnya mau mengetahui pelanggan lebih dalam, ya berarti disampaikan juga secara jelas. Dan untuk analisis datanya di sini yang tadi Mama bilang kuantitatif sama kualitatif ya, itu udah disampaikan. Nah, ini dia yang nomor 7 di laporan akhirnya ya. Yang pada akhirnya di minggu depan kalian akan mempresentasikan, actually durasinya berarti kalian jangan sampai lebih dari seminggu. Kalian kayak maksimal di 5 hari untuk bisa proses yang kuesionernya ya untuk orang-orang isi. Laporan akhirnya kalian harus bisa mempresentasikannya, berarti hasil dari kuesionernya seperti apa, tujuan kuesioner kalian kayak gimana, tools yang kalian pakai apa, yang mengisi berapa banyak, terus misalnya gendernya yang mengisi lebih banyak perempuan atau laki-laki, terus juga lokasi, itu semuanya akan kalian sampaikan. Kalau misalnya kalian nggak mau buat slide, that's fine. Berarti kalian akan menampilkan menggunakan data mentah apa adanya. Tapi kalau kalian mau menggunakan slide, itu lebih bagus dan itu lebih diapresiasi. Ya, karena kalian meluangkan waktu lebih banyak untuk bisa mempersiapkan hal itu. Tapi kalau misalnya dirasa too heavy, ya udah kalian menggunakan data mentahnya aja. So, sampai di sini ada yang mau coba tanya? Udah di-share ke grup mereka. Udah ya, oke. Ada yang mau coba tanya sebelum kita langsung assembly tim dan kalian langsung buka. Nanti di sini juga akan dipandu sama Kasabda dan Mamoy untuk ngebuka yang bagian mananya. Ada yang mau coba tanya?
Steven mau tanya, Steven pada akhirnya gimana? Tetap di Magi Dendeng, bagi den. Ada new product. Oke, so berarti untuk kayak kuesionernya kalian bisa misalnya fokus di new product itu untuk mancing apakah itu beneran orang suka atau ada saran lain misalnya kayak gitu. Oke. Iya, mau tanya apa? Iya, mau tanya, ini kuesioner untuk bisnis apa paper? Kuesionernya untuk bisnisnya kalian yang sebenarnya pada saat kalian mau buat jadiin paper itu bisa. Ya, jadi misalnya gini, udah ngumpulin data nih, datanya data primer pula kan ya, real pula ibaratnya kayak gitu kan. Ah, mau sama Novi dijadiin satu paper, itu dipersilakan aja. Mama yang nggak ngelarang dan bahkan itu lebih bagus karena sejalan semuanya. Kalian berusaha jalanin sesuatu supaya nggak bercabang banyak, tapi dari satu hal dan kalian udah bisa langsung jalanin bareng semuanya kayak gitu. Kalau misalnya Felix mau ini dijadiin paper, itu dipersilakan. Rajin banget dia ya, nanyainnya langsung paper. Oh iya 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 iya. Oke, kalau kalau enggak ya udah langsung assembly timnya dipersilakan duduknya. Bagi yang bis Gen 4 yang belum bisa langsung prosesin. Oh iya. Oke, kita break toilet dulu, benar. Sebelum lanjut untuk assembly timnya. Dipersilakan bangkit untuk ke toilet dan cuci muka dan stretching. Satu Udah nggak strip apa-apa. tiga maksudnya satu strip tiga. Jangan baper dong kau. If you're here, you've been invited. You've been specially invited as someone who could possibly. Mau cuci muka gak? Break your heart when I give you heart a break. I know you're scared, it's fine. You might make me sure. Does it almost feel like nothing changed at all? Because your eyes. Did you feel I'm still holding on to everything that's sad and gone. Oh baby, oh baby, oh baby, oh baby, oh baby, go. Oh, usually I hold on. I can take breaths, need your share of it. In my head, in my head, mistakes, I'm making inside my head. She's like it in bed. I'm still learning to fly. No more but you for me. So I can sing the whole my soul, so I can tell the story. All can cara, pulo bicara. Hanggang punada. Let's play truth or dare. Dare you to forget.
And you used to treat me just like anyone. I'm in love with the boy next door. We were out of shit. Relaxing. I'm the binder. Let her ride in a forum. I'm everything a fresh. Out of heart. Dulu jangan asal mencari aku dapat asal aku bidang diamkan. Wada ini ada telah balik ke tempat pernah celah. Semakin Mama ini siapa punya anak? Nona, jauh makin cantik. Nona, perfect sekali. Asal bidadari jadi. Agak jadi suka. Dulu ada rambut bandul, sekarang rambut merah. Dilihat tambah baru pulang rantau dari mana? Aduh, ada catatan pas pandai ada kata dari jatuh kata tahu dia ada makin mengalah akan habis selesai bikin kamu tidur ada bikin kami tidur malam bolak-balik sejak kali ya adik. Aduh Tuhan ampuni. Aman gak? Wala. Maglawe. Halo semuanya, aku baru aja rilis lagu. Semoga kalian suka. Link ada di deskripsi ya. Thank you. Meet me in the floor tonight. Turn about, baby, make you go crazy. You're right here, I'm right baby. Right, oh, strip you the money. I know what you want. Love the way you love the change. I don't really think it's you. You will never be me. We're trying to get done, that's not like you. Lost that process like Johnny, not Johnny. What a chat, so 널 이룰 수 없어 다룰 수 없어 어떤 잠시만 잘나는 소리야 비온다 시과 Lost process in me that I don't at all. Semua depan adalah musibah. Simpan aja mani yali. Choose the one to battle. Tentu selalu adalah ballerina cappuccino.
Yes, I need it. I cheat on my love, so she humble to the monkey spit. Ella, you may so cool, me no so be like. Somebody's watching me. It's my inside. I love. The water's getting colder. Let me in your ocean swim. Out of California, I'll be for a swim. Just close your eyes, breathe in this light. I love the way your body is. These lost it's okay, I like it, that's what you call me, so say no. Go back on my mind. Lights out. Watch me pull up on your body like it's summer. Take my clothes up in a water splash around it. Just bless like holy water. You know she will. Oh, you know that I've been waiting for. Bring me to life. It's like you, it's like you, it's like you, it's like you. Like that girl's like you. If you try just a little more. Oke, sudah semuanya? Silakan duduknya untuk bisa lebih dekat ke sini, kemudian juga berdasarkan dengan brandnya masing-masing atau produk atau projectnya masing-masing. Dan bagi yang baru mau buat juga bisa langsung sharing ke sini. Jadi kita langsung open discussion aja ya, supaya kalian bisa langsung praktekin. Karena kalau misalnya mau lebih kayak ngomongin terus after class kalian juga udah langsung kabur-kabur lagi, ya, ke bawah angin lagi, tidak terlaksana lagi. So now kita open discussion. Dipersilakan sambil Mamoy akan ngebuka untuk yang pembuatan kuesionernya. Ya. Duduknya udah sesuai kah? Arul berdua Steven doang. Terus Novi, Kanza sama Alin bertiga. Pinkan nggak masuk. Kemudian Dimas sendiri. Dimas dipanggil Steven tuh, Dimas sendiri ya. Diajakin merger. Sampai trauma loh anak orang loh. Yang bis Gen 4 silakan open discussion mau sama siapa-siapa dulu, habis itu nanti bisa ke sini untuk langsung open. Tuh katanya, woi bis Gen 1 gitu.
Oke, jadi kalian ngobrolin untuk yang kuesioner, kalau misalnya bisa memang di handphone untuk dicatat-catat dulu, dipersilakan atau di note kalian, atau udah langsung yang bawa laptop kayak gitu. Sesuai yang tadi Mama Yuda lagi sampaikan, jadi ada dua link, actually kurang lebih sama antara baik itu yang Bisgen 1 sampai 3 maupun yang Bisgen 4. Tetapi bedanya yang Bisgen 1 sampai 3 udah punya brand, yang Bisgen 4 lagi mau buat brand. Artinya arah kuesionernya adalah arah untuk bisa menajamkan kalian punya brand. Misalnya entah itu dari yang tadi Mama Yuda bilang ya, produknya oke atau enggak, atau misalnya warna atau nama brand dan macam-macamnya. Nah, dari kuesioner ini, maunya kalian buat secara online. Walaupun tadi ada metodenya adalah bisa online, bisa offline. Online-nya buat menggunakan, ada yang tahu menggunakan apa? Lebih keras menggunakan apa? Oke, menggunakan Rinfo Form. Kak Sabda dibuka dulu. Tunggu sebentar, ada yang tahu cara bukanya? Enggak, dia langsung bilang enggak tahu gitu. Enggak tahu katanya. So, kalian buka browser kalian, ya, menggunakan Rinfo kalian, kemudian di pojok kanan atas yang kotak-kotak itu diklik, kelihatan nggak? Ya, yang bagian sini. Jadi nanti kalian langsung buatnya di sini ya. Di scroll dan mencari yang tulisannya form. Kelihatan? Warna apa? Warna ungu ya. Biar make sure kalian. Warna ungu diklik. Oke, ini akunnya Kak Sabda, banyak banget ya formnya ya. Bilang Kak Sabda bagi dong, mau nyontek gitu ya buat buat referensi. Nah, ini kalian buatnya blank form atau kalau misalnya memang Kak Sabda berbaik hati mungkin mau dikasih, tapi better kalian buat dari yang sudah ada ya. Tapi kalau misalnya mau blank juga boleh. Kenapa? Supaya kalian bisa ada experience membuat benar-benar dari from zero dan itu pengalaman buat kalian ke depannya. Oke, dan ini adalah kamu tadi cuci muka gak? Udah katanya. Ya, di blank form nanti kalian isi di sana. Jangan lupa untuk pilih yang misalnya multiple kayak gitu dan jawabannya berarti kalau misalnya pertanyaannya apakah Syakil ganteng? Kemudian pertanyaannya langsung eh, dicoba ya, Kak Sabda yuk kita coba yuk. Di share screen dulu supaya yang di Zoom kelihatan. Oke, kayak gini berarti di sini title-nya entah itu dari brand kalian dan macam-macamnya disesuaikan ya. Misalnya kuesioner ikan lele sultan. Ya. Ya, misalnya kan dia mau tentang lele kan, namanya ya. Ini judulnya kuesioner apa kayak gitu kan. Kemudian di sini langsung form description dulu, jangan lupa tujuannya apa. Misalnya, Dear kepada seluruh pelanggan tercinta dari Teraca, Cela. Saat ini Teraca ingin membuat rasa atau flavor baru, untuk itu bisa berkenan mengisi kuesioner yang berjumlah 10 pertanyaan atau misalnya kurang lebih 5 sampai 10 menit. Kayak gitu. Ini di bagian description. Terus misalnya bilang thank you, love love, bla bla bla, kayak gitu. Ini di bagian description. Kalian perbaharui, kalian isi dengan rapi. Kemudian di untitled question berarti di pertanyaannya. Sekarang kita tanya, apakah Syakil ganteng? Nah ini sebuah pertanyaan atau sebuah pernyataan. Ya, pakai pernyataan juga boleh. Ya misalnya kalau apa bedanya pertanyaan sama pernyataan pada saat lagi mau buat kuesioner? Syakil, ya benar sih, paling simpelnya kalau pertanyaan menggunakan kalimat atau kata tanya dan di akhir dikasih tanda tanya. Kalau pernyataan di akhir pakai tanda titik.
Kalau pakai tanda seru perintah biasanya. Oke. Apakah Syakil ganteng? Di bold, boleh banget ya, boleh. Kalau kalian mau insert gambar juga bisa, jangan lupa, jangan ditantangin Syakil, ya. Nah, jangan lupa tadi pakai apa? Skala Likert, bukan Likert. Ya, nggak ada engnya, oke? Option satunya langsung diganti. Boleh langsung ganti satu, kemudian add other, dua, nih kayak gini kan dia udah suggest. Add all, tukar sabda di atas. Lagi, tuh. Oke, udah kayak gini. Ininya multiple choice, karena kan di bagian sininya ya, cukup kayak gini. Kalau kalian pilih yang tadi yang terbuka ya, berarti itu form. Nanti kalian misalnya dia mesti jawab, iya Syakil ganteng banget karena rambutnya gini-gini apa kayak gitu. Nah, itu kalau itu terbuka, kalau ini tertutup ya, ini jawabannya mesti tertutup kayak gini. Ini cukup atau mau ada pertanyaan lain? Setelah itu Kak Sabda share linknya ke grup, kalian boleh isi. Oke? Pertanyaannya bebas, ini kan contoh. Ya ini contoh, nanti mau share ke link, maksudnya kayak gitu. Nih di bagian sini jangan lupa, ini berarti setiap pertanyaan kalian wajib diisi. Required, ya ada bintang merahnya. Oke, bintang bukan sembarang bintang ini, melebihi general bintangnya ini ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak isi, artinya akan ada responden yang skip. Misalnya sebenarnya pertanyaannya 10, tapi dia keisi cuma nomor 1, 2, 3, 9, 10. Yang lain dia nggak isi, karena dia bisa nggak diisi dan kalian nggak mewajibkan. Tapi kalau misalnya kalian tentukan bagian kayak begininya, artinya semuanya wajib diisi. Dan kalian membutuhkan jawaban itu kan, ya berarti pilih yang bagian sini. Oke, dipahami ya. Kalau misalnya mau bikin pertanyaan lanjutannya, ayo Kak Sabda. Nih di bagian ini ada add questionnya, kemudian ini kita bikin satu aja kali ya. Habis itu anak-anak bisa langsung proses, yang enak misalnya kayak Steven udah bisa langsung bawa laptop dan buka langsung. Tapi kalau misalnya kalian mau kerjain, mau ngobrolin dulu sini sama teman-teman tentang hal apa dan pertanyaannya kayak gimana, dipersilakan. Habis itu kalian boleh langsung ke lab BISD untuk nanti bisa kelola pertanyaan atau pernyataannya atau kuesionernya ya. Kalian coba-coba dan Mamoy harap kalian mencoba semua fitur-fitur atau tools-tools atau menu-menu yang ada di sini. Untuk selanjutnya kalian akan mendapatkannya sebuah link untuk kalian share. Jadi pilihnya hanya pilih bagian multiple choice ya. Nah di bagian sini, ini kalian bisa main dan atur-atur juga. Termasuk di sini kalian bisa kasih akses ke teman-teman kalian. Artinya kalian nggak buat sendiri, tapi misalnya dalam satu grup di situ Steven sama Arul, ya udah berarti ada 2 akun yang di sini yang akses, ownernya siapa ya terserah. Kemudian kalau kalian mau udah selesai, dirasa udah selesai nih cukup 10, jangan lupa nanti ada tambahan perihal saya thank you-nya ya. Jadi kan kalau orang setelah isi ada ucapan thank you kayak gitu kan. Kalian itu mesti atur, kalian bisa copy link di sini atau kalian publish. Ayo Kak Sabda. Dipublish, kemudian di sini respondersnya kalian manage. Respondennya dia diatur sama kalian siapa aja, apakah itu hanya di Universitas Raharja aja atau semuanya, tapi kalian harus ganti semuanya ya. Kalau misalnya nggak diganti berarti hanya orang-orang yang menggunakan email atau Rinfo Raharja yang bisa membuka link kalian. Itu mesti di open. Bangun dulu ke toilet lagi. Cubit deh, cubit, temennya cubit. Ya. Oke, di bagian sininya nih, responder view-nya itu siapa? Kalian mesti anyone with the link, berarti siapapun teman kalian dari kampus lain atau bahkan tetangga kalian atau saudara kalian dari luar Pulau Jawa itu juga bisa mengakses.
kemudian done. Nah, di sini ada linknya. Ya, linknya yang tadi itu di copy. Nih, copy responder link, di copy atau shorten link itu juga bisa ya. Di shorten tuh kayak gitu dia jadi lebih short, kemudian di copy, di save dan dikirim sama Kak Sabda. Dicoba ya ke grup. Kalian coba buka. Sudah Kak Sabda? Oke, sudah dikirim sama Kak Sabda. Contohnya, dibuka linknya coba di dalam grup Bisgen. Tampilannya akan berbeda dengan yang Kak Sabda buka, karena kan kalau Kak Sabda tadi sebagai ownernya kan, maksudnya yang ngebuat. Kalau di kalian udah cuma cukup langsung jawab. Oke, nah ini yang tadi Felix lagi bilang, Moy datanya bisa dipakai gak sih buat buat paper apa kayak gitu ya? Pasti bisa, karena kan dia hasilnya udah kayak gini kurang lebihnya ya. Nih, jadi langsung menampilkan respondennya hasilnya kayak gini per question atau per pernyataan yang kalian buat. Tampilannya kan udah langsung kayak gini. Terus kalau misalnya yang tadi Mamuy bilang, kalian mesti buat dulu pertanyaan siapa yang mengisi kuesioner kalian, gendernya apa, locationnya di mana, usianya, range berapa, ya itu berarti kalian tinggal tambahkan. Dan itu juga kalian udah bisa langsung buat questionnya multiple choice, tapi jangan jawabannya 1, 2, 3, 4, 5 karena kalian membutuhkan angka pasti kan ya. Misalnya lagi dibilang gender ya berarti multiple choice-nya antara male sama female. Oke, paham ya? Kalau misalnya usia, misalnya usianya kalian bikin cuma sampai 50 berarti di bawahnya ada others sehingga orang bisa typing dia itu usianya yang berapa. Mungkin yang isinya bisa usia 60, 70 kan kita juga we never know kan. Oke, ini untuk yang kuesioner untuk bisa mengetahui kalian punya produk dan nanti pada saat kalian udah buat 10 minimal 10 ya, kalian share ke grup masing-masing, ke customer masing-masing, ke pelanggan masing-masing dan berusaha dapatkan sebanyak-banyaknya. Even itu kalau kalian udah ada sosial media dari produk kalian ya berarti kalian juga bisa posting di sosial media kalian linknya ya atau misalnya ke teman-teman yang lainnya yang pernah merasakan kalian punya produk apabila yang Bisgen 1 sampai 3 untuk yang Bisgen 4 berarti ke anyone karena kan baru mau nge-build ya, baru build produk baru kayak gitu. Dipahami? Paham ya? Coba ayo lanjut kita open discussion untuk yang baru-baru yang Bisgen 4. Yang Bisgen 4 belum ada conclusionnya ya Kak Sabda ya. Siapa dan apanya? Kita coba finishing di sekarang. Ini open kuesionernya untuk yang udah beli doang apa
Yang nggak beli juga dikasih. Jadi kalau misalnya kalian yang Bisgen 1 sampai 3 itu memiliki pandangan berbeda. Misalnya gini, kalau kayak tadi Steven sama Arul lagi bilang mau punya produk baru. Berarti dia akan buat kuesionernya lebih kepada pertanyaan yang produk baru mereka kan, dan boleh ke siapapun karena itu produk baru. Oh. Ya, termasuk ke yang pelanggan. Nah, Felix lagi mau buatnya tujuannya untuk apa? Karena kan tadi udah ada contoh beberapa tujuan. Felix produknya apa? Kenapa, Mas? Nasi ya? Iya, burger. Iya, Burger Pepsi. nasi Iya. kan ya, burger nasi. Nah, berarti lagi mau mau misalnya mau buat pertanyaannya kepada apakah sekarang orang masih seneng nih burger nasi atau sesuatu masih inget gak sama burger nasi? Karena kan itu udah semester lalu, kemudian kan bobo tuh lama ya, mesti dibangkitkan lagi kan. Iya bobo, dia punya produk kan bobo kayak gitu kan. Nah itu mesti dibangkitkan lagi. Apakah benar saat ini hype-nya masih demikian atau udah ada selera yang berbeda kayak gitu. Tapi by the way Mamoy ada lihat salah satu sushi burger nasi juga kayak gitu. Tapi dia namanya Philadelphia Bali. Punya siapa? Tapi pernah denger gak? Ada yang pernah denger gak? Pernah ya? Dia bikin kemudian maksudnya mirip-mirip kayak kayak si Felix punya, tapi kalau dia kan udah dibungkus-bungkus nasinya gede kemudian digoreng jadi kayak ada crispy-crispy-nya gitu ya. Lebih dibungkus lagi gitu loh. Jadi nggak pecah-pecah. Kalau yang kemarin kan Felix pecah-pecah ya. Nah, itu mesti dicoba cari tahu dulu. Apakah orang misalnya ke pelanggan yang udah pada pernah coba ditanya, gue lanjut gak ya misalnya kayak gitu dengan si produk ini atau mungkin bikin size yang lebih kecil-kecil itu rasanya orang akan lebih mau lebih suka ya dibandingkan yang gede banget mau makan juga bingung udah gitu pecah nasinya ya. Oke, selain Felix ada yang mau coba tanya lagi? Oke, baik, terima kasih. Nama-nama grup. Ada di mana? Oke, yang dari Bisgen 4 kemarin baru ada yang satu kan ya dari Anggi, Syafira, Farid, Syakil, siapa lagi? Siapa? Arya sama Amel. Kemudian Sultan gimana? Kamu gimana? Nambah. Kayaknya terlalu besar deh. Tuh kan kata dia, tuh kan. Mendingan coba coba cari sesuatu yang beda yang memang Sultan lagi mau jalanin karena dia di awal klinikan kan.
Ih, ada puding cetakan ikan. Puding lele. Enggak, jadi kalau kalian yang cheesecake bikin kuesionernya lebih ke yang tadi Mama udah bilang. Apakah itu makanan manis masih masih menjadi favorit orang atau misalnya selera manis orang tuh misalnya gini, kalau misalnya makan cheesecake level manisnya mau kayak gimana? 1 sampai 5, misalnya orang pada pilihnya 3, ya berarti kalian ketahui kurang lebih bahwa orang nggak mau yang terlalu manis banget, misalnya kayak gitu ya. Sultan cari teman lagi aja, sama siapa? Gak mesti harus. Oh, misalnya Sultan tahu nih yang jual kacamata-kacamata Korea gitu. Itu kalau misalnya menjadi produknya ya. Dari awal. Memang tiba-tiba udah lu buka aja. Ih, Ini apa? Sekarang kalau mau mintanya cheesecake. Ayo. Ini penanggung jawab itu udah datang. Kok sampai kemarin udah dicatat sih. Value kita bisa memilih rasa kepasan dari pelanggan. Misalkan dia nggak suka yang terlalu manis, jadi kan ada yang namanya cheesecake strawberry ya, Maya. Jadi ada yang manis, ada yang asam. Jadi kalau misalkan dia nggak mau manis, dia mau nyobain cheesecake, dia bisa nyobain yang pure bener-bener tanpa gula. Yang strawberry apa cheesecake strawberry yang tanpa gula. Kalau dia mau nyoba manis, nanti ada lagi. Terus kita juga bisa request, May. Misalkan buat kado ulang apa kue ulang tahun gitu loh, terus bisa mau dinamain kayak gitu sih kurang. Ayo, Bu. Kita nomor 4 belum. Oke, sambil kalian obrolin yang perihal kuesioner dan nanti kalian bisa langsung proses di lab BISD. Kalau yang BIS Gen 4 berarti selain kuesioner nanti mesti mempersiapkan yang BMC-nya ya untuk dibahas bareng ya. Di sini ada Nova, mana Novanya? Dan timnya yang ingin sharing sesuatu, kita bisa sambil simak, sambil kalian juga do something ya. Oke, kita kasih applause dulu untuk Nova dan siapa? Sadan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada makan belum? Oke, di Karena sini kita eh, presentasi nggak lama kok ya. aku sama Sada mau melanjutkan materi yang kemarin aku mau ngelanjutin. Boleh di Boleh di next. Oke, di sini ada namanya mampu mendetek masalah bisnis. Satu, mampu mendetek masalah bisnis. Tujuan peserta memahami cara mengenali masalah nyata dalam bisnis kopi lokal seperti kopi chai agar dapat mencari solusi inovatif dan relevan. Dua, pembahasan. Contohnya kasus sepinya pelanggan di jam tertentu stok bahan tidak stabil atau promosi kurang menarik. Langkah indeks masalahnya, observasi langsung ke kedai, wawancara pelanggan karyawan, analisis data, penjualan perharian, output daftar masalah prioritas yang paling dampak terhadap penjualan atau kepuasan pelanggan. Next, Kak. Dua, merancang ide inovasi produk atau layanan. A. Tujuan mengembangkan ide baru agar Kopica memiliki nilai jual daya tarik lebih tinggi. B. Contoh penerapan. Inovasi produk kopi chai botolan dingin atau cold brew lokal atau varian kopi herbal sehat. Inovasi layanan sistem pre-order online, layanan kopi Go drive-thru atau atau loyalty di card kartu digital. digital. Gunakan prinsip design thinking, empatis, pahami pelanggan. Define atau rumuskan masalah utama, ideas munculkan banyak ide solusi. Prototipe buat versi percobaan, tes uji respon pelanggan. Next, Kak. Press the next. Next, Kak. Oke, di sini ada menguasai konsep digital marketing dan fintech sederhana. Tujuannya meningkatkan kemampuan promosi dalam transaksi bisnis kopi chai melalui teknologi digital. Pokok materi digital marketing, media sosial Instagram, TikTok, WhatsApp, bisnis, strategi konten, storytelling, produk testimoni pelanggan, konten edukatif kopi, promosi berbayar sederhana dengan target lokal. Menggunakan QRIS e-wallet untuk transaksi manajemen keuangannya misalnya lewat aplikasi POS atau kasir digital, keamanan transaksi dan pencatatan penjualan. Selanjutnya, 4. Menunjukkan pemahaman dasar transaksi digital. A. Tujuan peserta memahami proses transaksi digital dari sisi pelanggan dan pelaku usaha. B. Penerapan. Simulasi penggunaan QRIS dan aplikasi dompet digital atau OVO GoPay Dana, pencatatan otomatis melalui aplikasi keuangan kecil atau kasir pintar, buku warung, dan lain-lain. Manfaat, efisiensi waktu, transparansi keuangan, dan kemudahan analisis penjualan. Oke, 5 menyampaikan ide promosi, inovasi dengan jelas dan percaya diri. Penjelasannya kemampuan berkomunikasi sangat penting dalam dunia bisnis. Peserta akan dilihat cara mempresentasikan ide bisnis pitching atau agar bisa menarik perhatian calon investor, mitra atau pelanggan. Kegiatan meliputi menyusun pitch deck atau slide ide bisnis, menjelaskan ide struktur 3P problem, produk, promotion. Problemnya masalah yang ingin diselesaikan, produknya produk atau layanan yang ditawarkan, promosi ada strategi untuk menarik produk ke pasar, melatih public speaking agar tampil percaya diri dan bersuasif,
peserta akan mendapat mengumpat kembali dari mentor untuk memperbaiki penyampaian ide agar lebih kuat dan meyakinkan. Next, Kak. Yang keenam, menggunakan media presentasi yang sesuai penjelasan peserta tidak hanya dituntut untuk punya ide bagus, tapi juga menyajikan ide itu secara menarik dan profesional. Media yang bisa digunakan PowerPoint atau Canva atau presentasi formal, poster digital untuk kegiatan pameran produk, video promosi singkat di Instagram, Reels atau TikTok untuk menarik pelanggan muda. Tips agar mudah media presentasi efektif, gunakan gambar dan warna yang konsisten dengan trending kopi chai. Hindari teks terlalu banyak, fokus pada poin utama. Tambahkan logo kopi chai dan elemen visual khas kopi atau warna coklat biji kopi. Daun hijau, uap panas. Dengan media yang baik, ide akan lebih mudah dipahami dan menarik perhatian audiens. Oke. Oke, Di sini ada yang mau tanya, kalau semisalkan kan dunia kopi kan bisnis apalagi kan, kalau misalkan kopi tuh kita kalau mau promosiin juga harus ada ide-ide kayak konten-konten misalkan kopi kopi apa perbandingannya eh Arabica sama perbandingannya sama apa Robusta Robusta. gitu. Terus kalau misalkan kita bayar harus cashless gitu kan. Di sini kan ada bisa pakai OVO, GoPay ataupun Dana gitu. Belum bisa dong. Bisa. Bisa karena emang udah SOP-nya seperti itu. Iya, SOP-nya ada di situ. Gak ada dong. Ya. Oke, udah. Ada lagi nggak? Ada yang mau nanya lagi? Formulir. Oh, kita belum belum ada itu. Akan menjalankannya. Wawancara langsung. Waktu itu kita pernah sama ya biasa sama lingkungan-lingkungan kita gitu. Arul, mau nanya nggak Arul? Arul, belum ada belum? Belum ada. Oke, udah cukup? Apa? Nanya apa? Udah cukup belum? Oke. Udah ya, sekian dari Kami kami. salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kalian bisa lanjut lagi diskusi bareng kelompok kalian.
Oh, belum kalau grupnya. Tadi grupnya anggotanya. Dari Bisgen 4 yang belum bisa tolong infoin ya. Jadi yang di Bisgen 4 yang sukamu off ya? Suka. Sukamu apaan sih? Lupa. Sukamu emang Aul ya? Iya ya, apa sih dia? Croissant ya, waffle ya? Apa jadi? Ya, masih lanjut. Lanjut, oke. Eh, Padi Peti, kenapa? Aman ya? Aman ya Felix ya? Si paling salat. Si paling salat perombakan apa? Timnya. Oke. Oh, tadi katanya aman. Iya. Teflo, Sanda, Sanda nggak ada. Dan kawan-kawan. Magi Dendeng aman, Steven? Iya, ada perombakan juga ya. Besar ya, besar. Oke. Besar. Jadi yang kelompok Bisgen 4 ada apa siapa namanya? Dimasukin dulu nama awalnya dulu. Siapa Sultan? Ya udah nama sementara dulu aja ya kalian obrolnya. Cisbis, gimana tuh tulisannya? E-nya 2, Z, bisnya bis. B, B, Y, S. Oh, I. Oh gitu. Nggak tahu juga sih ya Mamo ya. Terus yang bis Gen 4 lainnya gimana? Oh, produknya apa? Apa? Brownies, cookies. Berarti sama seperti here cookies. Iya, ada here cookies. Loh, tapi kalau misalnya tipe cookiesnya beda, kalau yang si here cookies, dia tipe cookiesnya ceritanya melted gitu ya. Apa sih? Yang, hah? Oh, soft cookies ya. Soft cookies. Tapi kalau misalnya kalian buatnya cookiesnya yang cookies seperti Good Time, itu kan dia yang kering ya itu beda. Ada yang selain F&B gak? Mungkin di art and craft atau misalnya di jasa. Kalau misalnya yang bisa desain atau yang misalnya bisa nyanyi atau yang lain-lain itu bisa masuk ke jasa. Atau yang mau ngedip love. Oke, list untuk pernyataannya udah dibuat, udah punya catatannya semuanya? Sudah? Mau coba kerjain di lab atau gimana? Iya? Oke, Kak Sabda bisa kita dampingin yuk ke lab. Karena nggak pada bawa ini kan laptop mayoritas ya. Jadi langsung buatnya di ini ya, di lab ya. Menggunakan iMac yang ada di lab untuk kalian buat perihal POM-nya sebelum dikirim surveinya, oke? Oh, foto dulu.
Tuh handphonenya. Yuk kita foto dulu, lihat ke kamera ya. Kelihatan semua gak? Langsung ke lab ya.